nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Hari ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa sihhatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamil anana fi syakaratil maut wa najata minan nar wa qadil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP 7 Kota Jambi kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Dr. Susan, Bapak Dr. Sorry Mas, grogi sudah lama tak ketemu nih. Bapak Dr. Dodi Susanto, jabatannya luar biasa, banyak sekali. Nanti saya akan perkenalkan lebih jauh tentang kiprah Mas Dodi. Yang saya hormati Bapak Kadis Pendidikan Kota Jambi yang telah berkenan hadir di SMP Negeri 7, Bapak pengurus komite SMP Negeri 7 Kota Jambi yang saya banggakan, Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 7 yang saya cintai, serta ananda siswa-siswi sekalian yang Bapak banggakan. Halo, dengarkan sebentar. Wajib bagi kita hukumnya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia dan nikmatnya di pagi yang sejuk ini kita dipertemukan dengan orang yang luar biasa di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, ananda sekalian yang saya cintai, dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan siapa sosok Mas Dodi Susanto ini. Ananda dengarkan dan nanti sampaikan kepada yang lainnya. 10 tahun yang silam, halo? 10 tahun yang silam, tepatnya di tahun 2006, Mas Dodi hadir di tengah-tengah kita. Masih ada 60% lebih guru-guru yang mengenal beliau di sini. Saat itu gedung kita masih datar, belum 3 lantai. Pak Wayan itu kalau bahasa Jawanya ngulet, menggeliat, itu tangannya menyentuh dek saking rendahnya bangunan kita. Mas Dodi hadir di tengah-tengah kita dengan membawa berbagai program yang luar biasa. Pertama, di tempat ini dicanangkan kegiatan gerakan bangun pagi. Tokoh dari Kejaksaan Agung hadir di tengah-tengah kita. Yang ngobrol pasti nanti tidak tahu. Yang kedua, ada kegiatan namanya gosok gigi. Yang ketiga, nak, ingat nanti saya tagih dalam soal ujian dengan saya. Ada kegiatan namanya yang luar biasa waktu itu, namanya Obat Indonesia. Penggagasnya adalah Mas Dodi. Dan saat itu kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari MURI. Apa itu Obat Indonesia? Olah budi dan akhlak terpuji, yang waktu itu diimplementasikan dalam bentuk aksi mencuci kaki ibunda. Lebih dari 1.500 pasang ada di tengah sini. Yang membanggakan lagi Ananda, siapa yang hadir saat itu? Yang hadir adalah Ketua KPK.
hadir di lapangan, tapi gedung kita belum seperti ini. Kemudian lagi ada kegiatan yang setiap hari Ananda berkunjung, apa namanya? Kantin Kejujuran. Kantin Kejujuran ini adalah ide beliau, ide cemerlang dari Mas Dodi. Juga di tempat ini Kantin Kejujuran secara nasional diresmikan. Siapa yang hadir? Tahu nak? Makonyo baco kata orang Jambi. Di Kantin Kejujuran terpampang tanda tangan yang luar biasa dari Bapak Jaksa Agung waktu itu, yakni Bapak Hendarman Supanji. Secara nasional dari Sabang sampai Merauke ada 3.000 ya Mas Dodi Kantin Kejujuran ditempatkan di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Tepuk tangan buat Mas Dodi. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita semua menikmati luar biasanya program tersebut yang digagas oleh Mas Dodi. Kemudian Ananda setiap sholat duha, setiap sholat zuhur berjamaah, Anda tahu tidak siapa yang meletakkan batu pertama pembangunan masjid kita? Dan Mas Dodi yang memberi nama Al Barokah Indonesia. Beliaulah yang memberi nama masjid kita. Kemudian siapa yang meletakkan batu pertama? Pasti tidak tahu. Nanti ada PR. Yang meletakkan batu pertama adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak kami hadir di tengah-tengah kita. Jadi nak, halo. Halo, Mas Dodi bukan orang lain bagi kita. Mas Dodi adalah keluarga besar SMP Negeri 7. Dan kerinduan kita bersama hadirnya tokoh Mas Dodi hari ini terobati. Lalu apa kaitannya dengan gedung? Inilah kalau komputer tidak kenal dengan perasaan, orang lagi ngomong dia tepat waktu bunyi. Jam istirahat telah selesai. Para siswa dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing. Kita dengarkan dulu daripada berlomba. Jam istirahat telah selesai. Para siswa dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing. Kita dimatikan Pak Oya. Sudah. Nah, To break our sound, all students, please enter your pakai bahasa class. sayo pula di situ ya. Jadi anandaku sekalian yang saya cintai, tokoh-tokoh besar mulai dari Ketua KPK, Jaksa Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan banyak tokoh-tokoh lainnya hadir di tengah-tengah kita. Efek positif yang dirasakan SMP Negeri 7 begitu kita mengusulkan untuk merubah gedung, maka dengan mudah kita mendapatkannya. Proses pembangunan secara bertahap, dan alhamdulillah terakhir 2011 kita mampu membangun gedung ruang belajar, dan di akhir 2012 kita sudah berhasil membangun aula yang mampu menampung 1000 siswa. Jadi anak-anak yang saya cintai, Bapak Ibu yang baru, bahwa Mas Dodi ini adalah keluarga besar kita yang sama-sama kita rindukan dan berkenan hadir kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan yaitu Bapak Dodi. Ini contoh yang tadi terkenal kita panggil Mas Dodi, ya Pak ya. Mas Dodi yang saya hormati, Kepala Sekolah SMP Negeri 7, Bapak Ketua Komite SMP Negeri 7, yang kebetulan sahabat saya sendiri, Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala guru SMP Negeri 7 Kota Jambi, karyawan-karyawati, dan yang kami banggakan, yang kami cintai, anak-anakku
siswa-siswi SMP Negeri 7 Kota Jambi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpah rahmat karunia pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita diberikan kesempatan dapat berkumpul di halaman SMP Negeri 7 ini dalam rangka sosialisasi non-stop itu tadi saya sudah baca tapi saya lupa lagi, narkoba dan lain banyak sekali sampai ke saraf tidak salah ya, itu. Dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kepala SMP Negeri 7 tentang Pak Dodi Susanto atau kita kenal dengan Mas Dodi. Dan memang Pak Dodi tahun 2006 yang kita menghadirkan untuk gosok gigi 2 minggu, dan alhamdulillah kebetulan itu mungkin sama Bapak Dodi tidak tahu, saya kabin itu yang mengerahkan 12.000 orang itu. Alhamdulillah, makanya saya juga ingat dengan Bapak itu, Pak Dodi, yang di kantor gubernur, kantor gubernur kita pagi sudah ada 20 orang. Alhamdulillah terwujud, kita dapat istilahnya pekerjaan negeri Pak ya, kita berdiri besok pagi 12.000 orang. Bapak Ibu hadirin berbahagia serta anak-anakku sekalian, mungkin tolong dimanfaatkan waktu sedikit ya, mungkin Bapak juga tidak terlalu banyak bicara. Tadi telah sampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa Pak Dodi ini banyak sekali kiprahnya terhadap perkembangan SMP Negeri 7 ini. Kelas kita mengucapkan terima kasih banyak dan tepuk tangan dulu lah buat Pak Dodi. Dan tadi saya mendengar dari awal SMP Negeri 7 ini bangunan datar sehingga bisa dipegang oleh Pak Bayan. Sekarang sudah menyulang dan banyak bangunan-bangunan lain dan banyak yang ide-ide dari Pak Dodi ini yang diterapkan di SMP Negeri 7 sampai juga perjalanannya di tingkat nasional kita. Artinya perhatian dari Pak Dodi ini sangat besar terhadap perkembangan SMP Negeri 7. Untuk itu kita bersyukur semua, baik itu saya juga dari Dinas Pendidikan, Dewan Guru, anak-anakku sekalian, kita telah dapat, maksud saya SMP 7 ini telah berkembang pesat, baik dari segi fisik, sarana prasarana, juga dari bidang kualitas maupun kuantitasnya. Dari kualitas tidak diragukan lagi, setiap tahun SMP Negeri 7 membuang pendaftaran Pak ya, istilahnya. Dari segi kualitas, tadi kita sudah dapat mendengar anak-anak yang berhasil, baik di tingkat nasional, bahkan kalau tidak salah tahun 2015 ada yang tingkat internasional karate Pak ya, karate, alhamdulillah. Artinya apa? SMP Negeri 7 siswa-siswinya secara kualitas dan kuantitas itu sudah cukup baik sekali dibandingkan dengan yang lain. Untuk itu anak-anak sekalian, mari kita sama-sama menjaga nama baik SMP Negeri 7 ini, yang memang SMP Negeri 7 saya melihat semuanya cukup baik. Kenapa? Dari kepala sekolahnya, gurunya juga, komitenya sangat bijak sekali. Saya pernah melihat paparan dari komite, memang transparan sekali Pak. Itu salah satu juga penunjang. Kalau komitenya itu istilahnya terbuka, saya rasa segala sesuatu apa yang diinginkan insya Allah akan dapat diwujudkan oleh SMP Negeri 7. Maksud saya sumpah-sumpah dari semua pihak, yaitu orang tua murid tentunya, sehingga perkembangan baik sarana prasarana maupun dari bidang edukatif dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dodi khusus yang telah dapat hadir pada hari ini, yang saya katakan, yang saya dengar tadi 12 kali ke Jambi. Dan yang untuk SMP 7 ini yang dijelaskan oleh kepala sekolah tadi, ternyata ada 6 atau berapa tadi Pak untuk pecahan sehingga SMP 7 ini bisa terkenal secara nasional, tidak nasional maksud saya, tentang kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan ke depan juga SMP Negeri 7 lebih baik lagi, dan sama-sama tentu kita menjaga nama baik sekolah kita ini. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita sampai ke acara puncak, kita akan menyaksikan satu penampilan lagu cantik
yang akan disampaikan oleh vokal grup dari SMP Negeri 7 Kota Jambi. Kepada vokal grup dipersilakan. Dalam acara F2SN yang diadakan di Manado bulan lalu. Bapak Ibu, para undangan dan siswa-siswa yang berbahagia, sampailah kita pada acara puncak. Marilah kita sama-sama sejenak menyimak paparan kampanye anti non-stop yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dodi Susanto. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara anak-anak Bapak yang punya keinginan kuat masuk surga? Angkat tangan. Ayo, siapa yang mau masuk surga? Ibu guru nggak mau masuk surga? Pak guru? Salah satu ciri masuk surga, tanda-tanda orang yang diterima di pintu surga dengan cepat oleh malaikat adalah
kalau ada seorang guru ceramah, semuanya dia. Halo? Ciri-ciri dan watak penghuni surga yang pertama kali, kalau ada Pak Guru yang saya banggakan, saya doakan selalu, Ketua Komite dengan perangkat pengurus SMP Negeri 7 Jambi, undangan hadirin yang tentu saja saya hormati, teristimewa, permata-permata bangsa dari SMP Negeri 7 Jambi yang tercinta. Tepuk tangan untuk kalian. Sebelum Bapak menyelesaikan tugas dari panitia untuk menyampaikan kampanye anti nonstop, Bapak memberikan kuis buat Ananda sekalian. Satu saja ya, satu pertanyaan. Yang bisa menjawab kuis ini, Bapak beri oleh-oleh pulsa 50.000. Mau? Mudah-mudahan bukan karena uangnya ya kalian ikut kuis ini ya. Baik. Pertanyaannya sangat sederhana dan cuma sekali. Siapa di antara anak Bapak ini yang tahu tempat tanggal lahir Bapak Budianto, Kepala SMP 7? Ada yang tahu? Ayo saya beri pulsa Rp50.000 yang tahu tempat tanggal lahir Bapak Kepala Sekolah. Gak ada yang tahu? Mana yang tahu? Ayo ke sini nak, lari sini. Iya. Ayo gak apa-apa, cepat. Bapak ingin ceramah bukan kuis. Ayo, lari ke sini. Luar biasa, tahu dari mana ini anaknya? Ini ada, yang sana. Nah, yang sana nak, sudah jalan jauh juga. Dengarkan ya, ini namanya pendidikan budi pekerti. Ayo. Tanggal 4 Juli 1976. Oke, ada lagi? Yang tahu? Ayo yang tadi. Ya. Yang benar ini? Ya. Juli tahun 68. Kurang pas. Ada lagi? Mana? Ayo nak, coba kesini nak. Berdiri saja. Tanggal berapa nak? Salah. Ya, berdiri saja nak. Berdiri ya. Iya. Ya. Agak lekas nak, ayo nak. Jangan ngobrol lagi. Siapa namamu nak? Siapa namamu? Siapa? Lianda, ya. Kalau Ananda Lianda ini tinggal di Amerika, sini. Kamu belum disuruh pergi ya. Kalau Ananda ini tinggal di Amerika, orang Amerika itu menganut paham individual. Kalau beliau ini memenangkan American Idol, ini uangnya sebenarnya milik Lianda. Kalau juga Lianda tinggal di RRC dengan paham komunis, ini uangnya dibagi rata. Yang 1 sen, semua 1 sen, Lianda juga 1. Kalau tinggal di RRC, kalau tinggal di Amerika, uang ini sepenuhnya milik Lianda. Karena orang Amerika itu sangat individual, sangat kapitalis. Jadi orang hebat
boleh menikmati kesuksesan untuk dirinya sendiri. Tapi Lianda tinggal di Indonesia, di mana kita punya apa? Ideologi apa? Ayo sama-sama. Sila kelima Pancasila bunyinya apa? Iya, luar biasa. Jadi Lianda hanya boleh menikmati 20.000, yang 30.000 dibagi 6 temannya. Sebut nama 6 teman kamu, dapat 5.000 dari kamu. Sebut nama 6 temanmu. Nahla, Siti, Nabila, Mega, Alfa, Caca. Depan. Ayo cepat ke depan yang dipanggil. Yang disebut namanya cepat ke depan. Pak Dodi nggak punya banyak waktu sayang. Ayo. Ini untuk pembuka acara saja. Cepat nak. Ayo. Lari-lari nak ke sini nak. Ya. Ke sini dong. Kan Bapak bilang ke depan. Agak cepat ya nak ya. Sekarang di hari Jumat Bapak harus memenuhi semua kriteria acara ini. Ya. Oke. Sekarang Lianda turun. Lianda dengan teman-teman turun. Ini semua. Tolong fotografer siapkan ya. Lianda hari ini Pak Dodi lantik jadi duta kerukunan sekolah ya. Kamu duta kerukunan. Kamu di depan. Kamu jadi lokomotif. Yang lainnya pegang ular-ular. Nah, pegang punggungnya. Punggungnya Lianda karena depan sana. Ya, sebentar nak. Diam dulu. Yang lainnya ular-ular nanti kan. Pegang punggungnya masing-masing ya. Kamu gitu ya. Oke. Semua pelajar SMP 7 Jambi adalah pelopor kerukunan di sekolah. Lianda dan kalian semua Bapak tugaskan untuk menyanyi lagu Naik Kereta Api Tutut. Ayo. Dari sana ke sini. Ayo cepat mulai. Ayo ke sana, ke arah sana. Ayo pegang. Semua nyanyi ya. 1, 2, 3. Naik kereta api. Untuk kita semua, silakan. Ya, sudah, nggak apa-apa. Silakan, cepat, ayo. Ya, baik. Kalau Bapak bilang Pancasila, bantu Bapak dengan Indonesia. Kalau Bapak bilang Indonesia, bantu Bapak dengan Pancasila. Kalau Bapak bilang pelajar SMP 7 Jambi kebanggaan pahlawan bangsa, tangannya gini. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita coba. Ini sekolah kebanggaan Bapak. Bapak itu bangga cuma 2 sekolah di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Bapak dan SMP 7. Meskipun Bapak seorang dokter, cuma 2. Yang Bapak paling bangga itu cuma Pondok Pesantren tempat Bapak belajar dan sekolah itu. Jadi kalian beruntung ya. Oke. Pancasila. Indonesia. Pancasila. Pelajar SMP 7 Jambi kebanggaan pahlawan bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Bapak sehari-hari seorang guru, tapi Bapak diberikan talenta dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa telepati. Bapak mau telepati. Yang mulia Tengku Umar, Tengku Cikditiro, Ibu Cut Nyadin, Ibu Cut Mutia, Laksamana Iskandar Muda, Ibu Malahayati, Panglima Poli, Sisingamangaraja 12, Sultan Taha Saifuddin, Sultan Mahmud Badarudin, Raja Haji Fisabilillah, Ibu Fatmawati Soekarno Putri, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Sahril, Profesor Muhammad Yamin, Dr. Muhammad Tata, Ibu Hajar Rangkayu Rasuna Said, Raden Inten. Yang mulia pendiri bangsa,
Hari ini di Aula SMP 7 Jambi, generasi bangsa penerus cita-cita yang mulia yel-yel Pancasila Indonesia. Apa pendapat yang mulia tentang yel tersebut? Pak Dodi sampaikan terima kasih kami pada anak cucu tercinta. Tapi kami kecewa, anak-anak SMP 7 Jambi kurang semangat yel-yelnya. Ada nasihat lanjutan yang mulia, perintahkan mereka yel-yel lebih semangat lagi. Kata pahlawan bangsa, kalian kurang semangat kan? Jadi diminta yel lebih semangat lagi. Ayo kita ulangi lagi. Indonesia, Pancasila, Indonesia. Pelajar SMP 7 Jambi kebanggaan pahlawan bangsa. Baik, Pak Dodi lanjutkan telepati lanjutan. Yang mulia Muhammad Husni Tamrin, Ibu Raden Ajeng Kartini, Ibu Dewi Sartika, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Pangeran Diponegoro, Jenderal Besar Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono Pertama, Bung Tomo, Bung Karno, I Gusti Ngurah Rai. Yang mulia para pendiri bangsa, baru saja generasi bangsa anak cucu yang mulia yel-yel kedua kali tentang Pancasila Indonesia. Apa pendapat yang mulia tentang yel-yel tersebut? Pak Dodi sampaikan rasa bangga kami pada mereka. Tapi hari ini anak cucu kami sedang dalam ujian yang luar biasa. Mereka menghadapi serangan pintar non-stop, yaitu narkoba, obat terlarang, nikotin, sara, terorisme, onar, pornografi. Tantangan itu sangat berat. Kalau cuma segitu semangat mereka, kami gegana di alam baka. Tahu gegana? Gegana itu gelisah, galau, dan merana. Karena itu, kalau cuma segitu semangat mereka, kami gegana. Ada nasihat lanjutan yang mulia, perintahkan mereka yel-yel satu kali lagi supaya bisa melumpuhkan non-stop tersebut. Kita mulai lagi ya. Pancasila, Indonesia, Indonesia, Pancasila. Pelajar SMP 7 Jambi kebanggaan Bung Karno, Bung Hatta. Kita lanjutkan yel-yel berikutnya. Yang mulia Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Patimura, Bapak Samratulangi, Ibu Maria Walanda Maramis, Ibu Marta Kestinatiahu, Bapak Yohanes Abraham Dimaran, Cilikriwut. Yang mulia, sudah 3 kali mereka yel-yel yang mulia. Apakah yang mulia punya nasihat tentang mereka? Pak Dodi, kami sudah bangga. Mereka sudah luar biasa semangat. Cuma mereka punya satu kekurangan untuk menjaga Indonesia tercinta. Apa yang mulia kekurangan mereka? Mereka kurang sayang pada saudara sebangsanya. Ada nasihat lanjutan untuk mereka yang mulia. Perintahkan mereka memijit bahu saudara sebangsa 2 menit bergantian. Ayo, lakukan. Pijit bahu saudara sebangsa. Cepat. Bergantian ya, bergantian. Bergantian, bergantian. Ayo dibalik lagi. Jadi kekurangan kalian cuma satu, nah, kurang sayang pada saudara sebangsa. Ya, sudah. Kembali ke muka Bapak. Ya. Baik. Kalau tangan Bapak ke atas, anak-anakku yang tercinta, kalau tangan Bapak ke atas, kalian cukup berdehem, yaitu ahem. Seperti Bapak gini, ahem. Tandanya kalau tangan Bapak ke atas, kalian cukup ahem. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Ku katakan satu dan ku bayar satu, karena yang ku ambil cuma satu. Ku katakan dua dan ku bayar dua, bila yang ku ambil memang dua. Kalau tak terlihat oleh siapapun, hendaklah kita berlaku jujur, berkata sesuai dengan perbuatan, taat dan patuh pada peraturan. Allah mendengar yang kau ucapkan, melihat apa yang kau lakukan. Malaikat mencatat perbuatan baikmu, menempati kejujuran, tumbuhkan kebaikan, berbuah kebahagiaan di surga. Ayo kawan-kawan, mulailah sekarang, berawal dari kanting kejujuran. Biasakan diri berkata dan berbuat jujur sejak dini. Dengan kejujuran kita akan terhindar dari segala tindakan tak terpuji, mencegah korupsi, berakhlak mulia, wujudkan bangsa makmur sejahtera. Tepuk tangan untuk kalian. Yang kedua, kalau tangan bawa ke atas, kalian cukup jadi gitaris, yaitu jreng-jreng-jreng saja ya. Kalau tangan bawa ke atas, jreng-jreng ya. 1, 2, 3. Untuk tangan ke atas. 1, 2, 3. Marilah hei kawan pelajar Indonesia, bangkit bersama, berjiwa pembela, jaga nusa dan bangsa, langkah mulia, kibarkan sang saka, baktikan semangat untuk negara. Song-song masa depan, cita-cita bahagia untuk kita semua. Marilah hei kawan pelajar Indonesia, maju bersama, amalkan Pancasila, tunjukkan pada dunia, jaya persada, satukan tumpah darah, wujudkan Indonesia untuk semua. Pejuang Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, itulah Anda semua. Tepuk tangan untuk SMP 7, kebanggaan kita. Sekarang setelah Bapak menyanyi, Bapak ingin ceramah serius. Kalau anak Bapak ada satu orang yang masih bicara, Bapak gak akan mau ceramah. Karena anak-anak sekalian sangat beruntung, Bapak hanya mau ceramah di tempat-tempat yang hati Bapak jatuh cinta. Kalau nggak jatuh cinta, Bapak nggak mau. Meskipun yang undang lembaga yang bisa bayar Bapak 50 juta sejam, Bapak nggak mau. Ke sekolah ini Bapak datang dengan hati, dengan cinta. Karena Bapak ikut merintis sekolah ini. Jadi kalau anak Bapak di sini masih bicara, Bapak ingin menasehati, Bapak merasa sia-sia. Datang dari Jakarta hanya ke sekolah ini. Bapak bisa bicara sebenarnya di Unjani, di Unbari, di SMA 5, banyak tempat-tempat yang Bapak kenal di sini. Bapak nggak mau. Bapak hanya mau ke SMP 7. Jadi kalau anak-anak Bapak masih bicara, ya nggak usah ceramah Bapak. Diam-diaman saja, kuat-kuatan saja, sampai jam 12 sholat Jumat. Karena ceramah ini sangat penting. Tidak akan anak-anak dapatkan, bukan Bapak ria atau sombong, tidak akan anak-anak dapatkan di tempat lain ceramah ini.
Baik, Bapak mulai. Negeri yang indah ini, yang hadir dengan dua musim ini, musim hujan dan musim panas, sejak dahulu kala menjadi tempat persinggahan bangsa-bangsa sedunia. Nenek moyang kalian hidup dalam suasana yang rukun, yang harmonis. Tetapi bangsa-bangsa lain datang ke negeri nenek moyang kalian ini ternyata punya rencana yang tidak baik. Mereka bukan hanya datang untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi mereka punya niat yang tidak mulia. Mereka hadir ke Nusantara ini membawa sejumlah rencana jahat yang Bapak sering menyebut rencana ingin mengambil sumber daya alam nenek moyang kita. Sehingga saat itu dalam kurun waktu yang panjang, selama 3,5 abad nenek moyang kita dijajah oleh serangan pintar. Serangan ini Bapak beri nama serangan pintar karena datangnya itu melalui pikiran, hati, dan kakinya nenek moyang kita. Pertama-tama mereka datang ke Nusantara ingin membeli rempah-rempah. Setelah berhasil membeli rempah-rempah, mereka mengiming-imingi nenek moyang kita dengan pinjaman uang. Tadinya nenek moyang kita pemilik lahan, akhirnya menjadi penggarap, dan setelah dibodoh-bodohin oleh para penjajah itu, nenek moyang kita menjadi pekerja. Perubahan status kehidupan ini sangat membuat penderitaan yang panjang, sehingga nenek moyang kita diwarisi mental gripis, yaitu mental gurem, ruwet, indisipliner, pencemburu, intoleran, dan sesat. Intoleran itu tidak toleran. Penyakit gripis ini selama 3,5 tahun tidak berhasil dituntaskan bangsa kita, anak-anak tersebut. Di 71 tahun kemerdekaan kita masih mengalami serangan pintar itu. Kalau dulu yang diserang secara pintar oleh penjajah itu pikiran, hati, dan kaki, sekarang yang diserang itu peradaban bangsa Indonesia. Tolong Anda dengarkan dengan baik. Serangan pintar kepada pelajar Indonesia itu dimulai dengan F5, yaitu ini ujian ini. Nanti guru PKN akan memberikan pertanyaan ini. Serangan pintar kepada pelajar Indonesia dikenal dengan serangan pintar F5. Hafalkan ya. Yang pertama food, kedua fun. Fun itu happy, senang-senang. Yang ketiga fantasi. Yang keempat fashion. Yang kelima film. F5 ini adalah serangan pintar ke pelajar di Indonesia. Ayo kita dengarkan dengan baik-baik. Serangan pintar yang pertama adalah bangsa-bangsa di dunia global ini menyerang pelajar Indonesia dengan serangan pintar food, yaitu makanan tidak sehat. Seperti yang kalian tahu, ada wabah kuliner KFC, hamburger, ya, McDonald's, semua. Itu namanya serangan pintar globalisasi dengan memberikan makanan tidak sehat. Karena mereka memproduksi namanya makanan-makanan junk food, yaitu makanan sampah. Akibat kalian mengkonsumsi makanan sampah, tubuh kalian menderita penyakit obesitas. Di umur yang belia seperti ini, asupan nutrisi kita sudah diganggu oleh serangan pintar itu. Karena negara-negara yang ingin Indonesia itu lumpuh, itu hanya satu indikatornya: manusia Indonesia harus tidak sehat. Mulailah ada gerai makan 24 jam. Padahal tubuh manusia anak-anak itu memproduksi insulin itu di jam-jam tertentu. Ini kalian hafalkan ya, ingat benar. Karena tidak banyak pengetahuan ini bisa kalian dengar di mana-mana. Insulin itu diproduksi di manusia, di tubuh manusia itu jam 6-8 pagi, jam 12 siang 2 siang, dan jam 6 sore 8 malam. Makanlah di saat tubuh manusia memproduksi insulin.
Jadi kalau anak-anak Bapak ini makan jam 10 siang, 12 siang itu sesungguhnya tubuh manusia itu jam biologisnya sedang tidak bersahabat dengan kita. Karena tubuh sedang tidak ada insulin. Karena kalian diserang secara pintar oleh makanan tidak sehat, kalian makan 24 jam. Kadang-kadang kalian makan jam 9 malam, jam 10 malam. Apa yang terjadi nak? Tubuh kalian menjadi obesitas karena kelebihan kandungan zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Kalian menjadi lebih gemuk dari usia jam biologis tadi. Di masa sekarang kalian tidak terancam, tapi nanti 20 tahun lagi, 15 tahun lagi kalian akan kena penyakit degeneratif, yaitu penyakit kerusakan sel-sel tubuh. Kenapa bangsa-bangsa asing senang mengajarin orang Indonesia makan 24 jam? Karena kalau nanti kalian memimpin bangsa Indonesia, tubuh kalian sakit, kalian tidak sehat secara prima, kalian memimpin Indonesia pasti tidak dengan tepat dan baik. Kalian akan mudah dikecoh dengan diplomasi asing, dan pada akhirnya kekayaan bangsa ini bisa diambil mereka karena kita dalam posisi diperdayai secara terus-menerus. Jadi lewat food, lewat makanan tidak sehatlah penjajahan itu mulai ditanamkan di bangsa Indonesia. Hari ini kalian masih sehat, tapi kalau kalian pulang dari sini, misalnya jam 12 sampai jam 2 makan, masih selamat, tubuh kalian punya insulin. Tapi ketika jam 3 siang kalian pergi ke swalayan, misalnya KFC, McDonald, hamburger, segala macam, mulai itu serangan pintar itu mulai masuk ke tubuh kalian. Dia berjalan secara perlahan, Anda tercipta. Tidak setahun 2 tahun penyakit itu muncul. Ketika umur anak-anak nanti 30 tahun ke atas mulai terasa penyakit degeneratif. Dan yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan pengusaha-pengusaha asing yang yakin mayoritas orang Indonesia sudah tidak sehat, jadi sudah tidak pandai berdiplomasi, sudah tidak tahu kekurangannya, diajak kerjasama ada dalam posisi kalah. Serangan pintar food ini bahaya. Karena itu saya menghimbau Bapak Kepala Sekolah agar anak-anak kita jam 9 sampai jam 12 kantin-kantin kita tidak lagi mengizinkan mereka makan dengan kandungan karbohidrat yang berlebihan. Memang mereka sehat, tetapi kandungan karbohidrat yang berlebihan itu membuat pembuluh darah kalian kental. Kalau pembuluh darah kalian kental, kalian mudah 10 tahun lagi terserang penyakit degeneratif. Lebih bagus jam 9 atau jam 8 sampai jam 12 kantin-kantin di sekolah ini menyiapkan minuman air saja. Kalaupun ada asupan makanan yang klinis secara gizinya sudah terukur, tidak mengandung karbohidrat. Misalnya, kalian di rumah sudah sarapan bubur ayam. Di kantin jangan lagi makan mie instan atau roti, karena semuanya karbohidrat. Kalau kalian kebanyakan asupan karbohidrat, tubuh kalian cepat ngantuk. Kalau kalian cepat ngantuk, kalian jadi malas baca. Kalau kalian sudah malas baca, agak sulit kalian punya konsentrasi yang fokus. Lebih bagus kalian ke kantin cari protein atau cari lemak-lemak tidak jenuh. Kalau perlu di kantin nanti di sekolah kita itu ada kandungan kalori dari sebuah makanan yang disajikan. Kenapa Bapak sangat serius bicara serangan pintar food ini? Karena 25 tahun lagi bangsa kita menghadapi perang dunia ketiga. Itu dimulai dari pangan, energi, tanah, dan air. Kalau pangannya orang Indonesia sudah tidak sehat, suatu hari kelak kalian jadi tentara dan polisi, kalian sudah tidak mampu membangun senjata karena badan kalian sudah tidak sehat lagi. Bapak nggak mau. Jadi kalian harus jadi generasi bangsa yang sehat secara prima. Setuju? F2, yaitu fight.
Dunia globalisasi menyerang anak-anak kita dengan serangan pintar, fun, happy, senang-senang. Diajarkan tidak jiwa petarung, diajarkan tangannya di bawah sampai umur 22. Dari taman kanak-kanak tangan kalian, maaf, ibu, ayah, uang jajan. Itu diajarkan itu. Sampai kalian tidak diberikan namanya kemandirian. Gak tahu deh, kalau naik SMP 7 Jambi jajannya tiap hari apa seminggu sekali saya nggak tahu. Tapi intinya ya, budaya senang-senang ini sangat kelihatan ketika anak bangsa kita punya yang namanya alat IT, gadget. Ya. Dampak dari serangan pintar ini, anak-anak kita kurang pandai bertanggung jawab. Dan yang senang itu pengusaha asing. Hari ini di Plaza Jambi misalnya dijual iPhone 5, ya. Bulan depan dijual iPhone 6. Itu orang Indonesia beli saja, karena ingin senang-senang. Tidak tahu padahal kita sedang apa? Sedang diperdayai untuk berperilaku happy. Anak-anak di Jambi mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini. Punya uang 10.000, beli premium, keliling-keliling kota Jambi, happy, menghabiskan bensin tanpa perencanaan yang matang. Jadilah generasi fun. Yang senang apa? Orang asing. Jadi lewat satelit itu perilaku pelajar Indonesia sudah ketahuan. Kalau pulang sekolah mereka sudah main-main motor ya, ke warnet ya, kemudian bercanda-canda, bicaranya senang-senang. Oh, dia tenang. Dia lapor sama kepala intelijennya. Tenang aja. 25 tahun lagi pemuda Jambi adalah generasi letoy. Karena nggak suka kerja keras, nggak suka tanggung jawab dari perilaku hari ini, nak. Jadi gampang. Nanti semua sumber daya alam Jambi 25 tahun lagi kita kuasai. Karena pewaris di Jambi hobinya senang-senang, nggak suka kerja keras, nggak suka disiplin, nggak suka olahraga, nggak suka berkabut. Itu lewat satelit, nah. Jadi jangan dikira pertemuan siang hari ini itu internasional nggak tahu, nah. Belum jauh di atas orbit ini, itu satelit sedang mendengarkan Pak Dodi ceramah. Melihat juga kalian, karena isinya dunia itu kompetisi. Jadi kalian waspada. Perbuatan kalian hari ini akan mencerminkan nasib bangsa 10-20 tahun ke depan. Jadi kalau kalian tidak pandai menabung, kalian tidak pandai berhemat, dikasih ayah bunda hari ini uang 20.000, kalau tidak habis tidak sukses. Itu ciri-ciri budaya fun sudah merasuki alam perbuatan anak bangsa. Kalau dikasih uang jajan 20.000 dari ayah bunda, kalau kalian tahu hidup dengan prinsip tanggung jawab, 10.000 kamu tabung, 10.000 boleh kalian belanjakan untuk kita. Itu ciri orang bertanggung jawab. Ketiga, fantasi. F3 fantasi. Hati-hati, 1 detik anak-anakku tercinta klik situs pornografi, 8 miliar saraf sel otak kalian sudah terganggu. 1 detik saja. Itu namanya serangan pintar fantasi, yaitu berfantasi untuk waktu biologis yang belum saatnya. Bapak nggak suka ya, mulai hari ini, karena Bapak adalah guru tamu kalian, anak-anak Bapak di SMP 7 Jambi jangan sering nyanyi cinta-cintaan romantisme, buang itu. Nyanyilah lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu heroik, lagu-lagu gerakan menabung. Semakin cepat kalian beradaptasi dengan dunia romantisme terlalu muda, kalian sulit jadi petarung. Saya minta Pak Budianto nanti pergi ke studio atau penjual CD di sini, ada lagu-lagu heroik, lagu-lagu patriotik, tiap pagi harus didengarkan di sekolah ini, supaya kalian menjadi anak-anak bangsa petarung. Kalau tidak, nanti almarhum Sultan Taha Saifuddin menangis di alam baka. Memerdekakan negeri ini, tetapi pewarisnya generasi cengeng. Bapak nggak mau. Kalian harus jadi petarung.
jangan sampai di era masyarakat ekonomi ASEAN kalian menjadi buruh di negeri sendiri. Bapak nggak mau. Jadi jangan kena serangan pintar fantasi. F4 apa? Fashion. Fashion, gaya hidup. Bulan ini kalian baru dibelikan sepatu, bulan depan rayu lagi bunda. Bunda, ada sepatu Nike merek baru, belikan dong. Yang lama masih bagus, ya kalian beli. Itu namanya pola hidup konsumtif. Bapak nggak ingin kalian kena serangan pintar fashion atau gaya hidup konsumtif. Terakhir F5 film Perang Cuci Otak. Anak-anak bangsa Indonesia lebih hafal tanggal lahirnya Katy Perry daripada tanggal lahirnya Radina Jengartini. Lebih hafal sosoknya Shah Rukh Khan, ya, Amitabh Bachchan daripada Patimura. Saya yakin deh, anak bapak di SMP 7 Jambi ini, kalau bapak tanya tanggal lahir Patimura, tak satu pun yang tahu. Karena itu, untuk melawan serangan pintar F5 film, kalian harus rajin membaca. Baik, kuis berikutnya. Siapa anak bapak yang tahu serangan pintar F5 yang ingin menghancurkan generasi bangsa Indonesia? Ayo, F5, angkat tangan ke depan. Siapa yang hafal F5? Kamu, ya. Pertama, food. Yang kedua, fun. Ketiga, fantasi. Empat, fashion. Kelima, film. Siapa nama Muna? Hansel. Hansel. Panggilanmu Sel. L. H A N S E L. Sama. Kalau beliau tinggal di negara Pancasila, beliau harus berbagi hati. Beliau harus setia kawan. Panggil 6 temanmu untuk menerima 5.000 dari Bisma. Iyo. Doli. Erlangga. Kais. kamu turun ke bawah, ya. Di tengah sana, menghadap teman-temanmu, ya. Oke. Hansel dan teman-teman di depan sini nak. Kamu diberi PR menyanyi lagu kesukaan Pak Dodi sehingga Pak Dodi senang menghadapi kalian. Judul lagunya masih ingat nggak nak? Selamat pagi. Masih tahu nggak lagu itu? Gini. Oh ibu dan ayah.
itu kau dapat. Ayo, Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kamu budiman. Gini anak-anak, supaya agak unik, supaya bapak pulang ke Jakarta senang. Ketika ada syair hormati guru, tangan kalian gini ke bapak guru, ya. Ketika ada kalimat sayangi teman, peluk teman kalian di samping, ya. Supaya bapak senang hadir di acara hari ini, ya. Ayo kita ulangi lagu Selamat Pagi, lagu kesukaan kita bersama, ya. 1, 2, 3. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. ku pergi Sekolah sampai nanti, selamat belajar yang penuh semangat, rajin dan selalu tentu kau dapat. Ayo Hormati guru, peluk. sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Pancasila, Indonesia, Indonesia. Pancasila. Pelajar SMP 7 Jambi, kebanggaan Patimura. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kalian. Ya. Dampak dari serangan pintar F5, pelajar Indonesia mengalami penyakit peradaban atau virus peradaban non-stop. Pertama, narkoba. Ya. Hari ini 6 juta generasi muda bangsa Indonesia kena penyakit narkoba. Oke? Kenapa anak-anak muda pelajar Indonesia kena penyakit narkoba? Satu diantaranya, kehidupan pelajar di Indonesia tidak pernah berpihak pada Tuhan. Ya, 6 juta pelajar Indonesia kena penyakit narkoba. Bapak tidak ingin generasi SMP 7 Jambi kena penyakit itu. Karena itu Bapak perintahkan siang hari ini semua pelajar SMP 7 Jambi mulai besok pagi bangun pagi 04.20. Ya, 04.20. Segera wudhu, sholat subuh, ya. Setelah itu Bapak tugaskan kalian setelah sholat subuh dengan ayah bunda, adik dan keluarga di rumah. Semua pelajar SMP 7 Jambi setiap hari Jumat pagi jam 4.50 atau jam 5 menyanyi Garuda Pancasila bersama ayah bunda dan keluarga di rumah. Ayo kita nikmati lagu itu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, lagulah penuh. Ayo, patriot. Proklamasi, sedia berkembang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, diberi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, nasihat dari Bapak, SMP 7 Jambi hari ini Bapak kukuhkan menjadi sekolah permata bangsa, yaitu sekolah di mana para pelajarnya menjadi permata-permata bangsa yang tidak boleh kena penyakit narkoba. Karena itu prinsip anak-anak permata bangsa itu harus poies neno.
Kalian hafalkan ya. Poyesneno adalah akronim dari positif yes, negatif no. Ya, poyesne. Ayo sama-sama. Pelajar SMP 7 Jambi adalah pejuang pendidikan yang poyesneno, yaitu positif yes. Kok nggak semangat sih? Ayo dong, lebih semangat lagi. SMP 7 Jambi adalah sekolah pertama di Indonesia yang prinsip hidupnya poyesneno, yaitu kalau positif itu begini nak, kalau no ini ya. Ayo kita mulai. Kalau positif yes, negatif ayo kita mulai. Tiap pagi harus kalian praktekkan ya. SMP 7 Jambi adalah sekolah poyesneno ya. 1, 2, 3. Poyesneno. Positif yes, negatif no. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa anak bapak 20 orang bisa mempraktekkan slogan poyesneno? 10 dari sini, 10 dari sana. Ayo. Poyesneno. Ayo. Ayo ke depan, ke depan, ke depan. Ayo. Tolong berikan mic-nya. Poyesneno. Kekuatan perjuangan SMP 7. Ya nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Ya. Ke depan sana. Ya. Ya. Poyesneno ya. Oke. Yang semangat ya. Oke. Kalau Bapak bilang SMP 7 Jambi, kalian bilang poyesneno semuanya ya. Langsung positif yes, negatif no. Oke. Perintah Bapak sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. SMP 7 Jambi. Positif yes, negatif no. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan. Untuk memulai poyesneno, anak-anak bapak yang tercinta harus setuju dengan gerakan membaca. Ya, tiap hari Kamis di sekolah ini ada kegiatan mulai minggu depan namanya Morena. Morena itu adalah Morning Reading Mania. Tepuk tangan untuk gerakan Morena dari SMP 7 Jambi. Ya. Kamis depan, anak-anak bapak itu ikut gerakan Gamtuku Darmala. Genggam satu buku dari rumah ke sekolah. Sampai di pintu gerbang untuk poyesneno ini, anak-anak malamnya sudah harus membaca satu buku. Baik buku non-fiksi maupun fiksi, sudah kalian ringkas satu lembar, nanti secara random akan ditanya oleh Bapak Ibu Guru dengan gerakan bariskan, baca, ringkas, katakan ya. Nanti kalian masuk YouTube itu. Ketika kalian ditanya, buku apa nak? Oh, buku Siti Nurbaya. Apa intisari buku Siti? Kalian cerita. Direkam 5 menit, masukkan di YouTube. Supaya anak-anak SMP 7 bisa poyesneno. Poyesneno hanya bisa terwujud kalau kalian punya habit budaya membaca ya. Jadi Kamis depan kalian semua ikut gerakan Morena, Morning Reading Mania, yaitu genggam satu buku dari rumah. Jadi kalian tetap bawa tas, tapi mulai dari rumah buku itu kalian genggam, kalian pegang. Entah kalian naik motor, naik angkot atau diantar ayam, udah satu buku itu kalian genggam ya. Malamnya kalian sudah meringkas satu halaman. Mana tahu pas sampai di pintu gerbang kalian kena program bariskan, baca, ringkas, katakan, kalian nanti wajahnya ada di YouTube. Terkenal kan? Seneng kan? Ya, baik.
Untuk mengawali gerakan Poyes Neno SMP 7 Jambi, kita nyanyi bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah air Indonesia hanya bisa kalian tumbuhkan kalau semua anak bapak yang hadir di acara hari ini ingin menjaga kehormatan bangsa kita. Yang kedua, obat terlarang. Obat terlarang itu adalah serangan pintar yang paling dahsyat juga seperti narkoba. Tidak boleh anak SMP 7 menyentuh obat-obat terlarang itu yang bisa mengakibatkan kerusakan saraf kalian. Yang ketiga, ya, tidak boleh satupun pelajar SMP 7 Jambi merokok. Ya, kalau ada yang ketahuan merokok di sekolah ini, ada bagusnya Pak Kadis dan kepala sekolah bikin edaran untuk memerintahkan sanksi yang tegas bagi para pelajar yang merokok. Narkoba, obat terlarang, nikotin. Yang keempat, sara, suku, agama, ras, antar golongan. Kalau Ananda sekalian di sekolah ini mengalami ketidaknyamanan dalam berhubungan, jangan sekali-sekali menyebut nama suku, bangsa, dan agama teman kalian. Kalau Irwan nakal mencubit kalian, cukup bilang, Irwan, kamu jangan gitu dong. Jangan bilang dasar Jawa kamu atau dasar Batak kamu, nggak boleh, ya. Atau menyebut agamanya, itu lebih tidak boleh lagi, ya. Tidak boleh menyentuh sara. Yang kelima, terorisme. Kalian juga hari ini dipantau oleh gerakan terorisme internasional yang ingin menjadikan kalian boneka dan senang mendekati kalian. Karena itu, kalau kalian lagi gegana, lagi gelisah, galau, merana, nanti didekati oleh seorang paman atau om seusia Pak Dodi, kenapa kamu kok kelihatan gegana? Iya, tadi di sekolah dimarahin bapak ibu guru. Udah tenang, iya ikut om. Diajak ke suatu tempat, diberikan permen, ya ternyata itu permen narkoba. Sudah, kamu ikut om saja, nanti om latih bikin bom segala macam. Itu cara-cara yang lazim mendekati anak seusia kalian. Terorisme. Berikutnya onar, tawuran. Tidak boleh ya, tawuran ya. Dijadikan kebiasaan pelajar di SMP 7 Jambi. Terakhir yang tadi Bapak bilang, pornografi. Bagus. Untuk melawan virus nonstop, yaitu, ayo sama-sama, virus nonstop yaitu narkoba. Kita lawan dengan sikap perjuangan Poyes Neno, yaitu tepuk tangan untuk SMP 7 Jambi. Baik anak-anak, Bapak sudah 1 jam. Kalian punya kewajiban bertanya sama Bapak. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, berdiri. Poyes Neno dulu, Poyes Neno dulu. Positif yes, negatif no. Iya. Pak, kami mau tanya, Bapak itu lahir di mana? Maksudnya tinggal mana? Soalnya 10 tahun yang lalu kan Bapak juga kesini. Jadi kami bingung Pak, Bapak tuh kesini tuh waktu tuh cuman pengen nengok-nengok sekolah apa? Pengen melihat sekolah-sekolah di Jambi atau cuman mau liburan aja?
yang jawab Pak Budi deh, pertanyaan kamu terlalu personal. Ya nggak mau menghibur lah, ingin berbuat yang baik. Nah, ada lagi pertanyaan tentang materi saja. Ayo. Ayo, ada yang mau bertanya? Bertanya tentang masa depan kalian. Ya, ya. Mic-nya, tolong mic-nya. Syaratnya Poyes Neno ya. Pak, apa? Positif, yes, negatif, no. Pak, saya ingin bertanya, mengapa Bapak sangat tertarik pada SMP 7 untuk menjadi sekolah favorit Bapak? Apakah ada alasan tertentu yang buat Bapak tertarik pada SMP ini? Ya, terima kasih. Males lah kalau yang jawab-jawab gini. Biar Pak Budi aja nanti yang menjawab. Pertanyaan tentang ini, peradaban, ini kalian gitu. Ayo. Ya, ya. Dengarkan. Positif yes, negatif no. Saya mau tanya Pak, bagaimana cara kita untuk mengatasi dan menghindari non-stop narkoba, obat terlarang, nikotin, sara, terorisme, dan pornografi? Ya. Cara mengatasi dan menghindari. Iya, karena ini yang gini-gini. Yang pertama, anak bapak harus bersepakat dan bersetuju tentang gerakan takut Tuhan. Gerakan takut Tuhan. Jadi anak-anak bapak itu yang pertama itu kualitas iman dan takwanya harus terus dipelihara. Ya. Setelah gerakan takut Tuhan, kalian itu harus punya prinsip tentang pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti bukan soal sopan santun, tetapi pendidikan budi pekerti adalah bersama-sama menumbuhkan nilai baik di lingkungan. Jadi nggak boleh anak-anak bapak itu menang sendiri. Karena kebanyakan penyakit non-stop ini juga dari pengaruh teman. Misalnya, kalian pagi-pagi lupa sarapan pagi, jatuh dari angkot, lupa bawa PR, akhirnya dimarahin ibu bapak guru. Nah, begitu kalian curhat dengan teman di kelas, temennya bilang, tenang bro, nanti di luar sana ada om orangnya baik sekali. Kalau lu curhat sama dia, you pasti dikasih permen nanti fly. Itulah mulanya muncul pengaruh teman. Padahal anak tadi bisa menderita penyakit gelisah, galau, merana karena dia nggak takut Tuhan. Nah, coba kalau dia udah sholat subuh, dia pasti dilindungi dengan cahaya Tuhan. Langkah-langkah kehidupannya akan penuh dengan sinar Tuhan. Orang di rumahnya melepas ke sekolah dengan doa. Tapi kalau dia sudah lupa sholat subuh, lupa cium tangan ayah bunda, nggak sarapan pagi, jatuh dari angkot, lupa bawa PR, dimarahin bapak ibu guru, ya wajar jadi generasi gegana. Nah, disitulah penyakit non-stop akan hadir. Karena itu yang harus dilakukan untuk menghindari penyakit non-stop yang pertama kali, gerakan takut Tuhan dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Ada lagi? Ya, Bapak sudah ceramah 1 jam 15 menit. Bapak minta kalian berdiri. Ayo berdiri. Oh, saya mau tanya, Ibu Kapolda jadi hadir nggak? Hah? Oh ya, gini. Kalian dapat kehormatan kedatangan Ibu Dr. Rini Yazid Panani. Kebetulan suami beliau Kapolda Jambi ya. Kalian berdiri ya. Ketika beliau datang, kalian punya kan ya lagu Selamat Datang itu ada kan? Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, kami suka cita gitu. Bisa? Ayo kita coba ya.
Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, kami sukacita. Gitu aja ya. Coba kita mulai, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Datang kami sukacita, gitu ya. Oke, coba. Dipimpin dong yang ini biar. Ayo. Mana yang jadi dirijennya, ada nggak? Siapa yang biasa, Bu? Yang biasa. Siapa aja deh? Siapa aja deh? Yang suka menyanyi siapa?
duduk dulu lah. Masih lama. Ya, duduk kembali nak. Duduk kembali aja. Ya, duduk kembali aja. Masih lama. Saya pikir sudah kasih. Ya, sudah. Nanti kalau beliau tiba, salam kehormatannya poyes menu aja ya, supaya lebih. Itu ya nak ya. 3, 4 mulai. Selamat datang ibu, 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 selamat datang ibu. Selamat datang ibu, selamat datang ibu, selamat datang ibu. Lagi nak. Selamat datang ibu, selamat datang ibu, selamat datang ibu. Selamat datang ibu, selamat datang ibu, selamat datang ibu. Selamat datang kami ucapkan Ibu Dr. Rini Yazid Panoni beserta rombongan. Suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang kepada Ibu Dr. Rini Yazid Panoni beserta rombongan ke kediaman kami di SMP Negeri 7 Kota Jambi ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami sangat berbahagia karena telah dihadiri atau dikunjungi sekolah yang kami banggakan ini dengan ibu dan rombongan. Untuk itu, kami mohon kesediaan ibu untuk memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anak bangsa kita ini. Kepada ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panas-panas masih bisa bertahan duduk di sini? Masih semangat? Masih. Ya. Kipas-kipas? Atau mau berdiri dulu, mau olahraga? Yuk, berdiri sini. Nggak mau? Mau duduk aja? Ya, sudah, boleh. Ya, yang terhormat Profesor Dodi, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, Bapak Guru, dan anak-anak SMP Negeri 7 yang saya sayangi. Siang ini, saya cepat-cepat ya. Siang ini saya diberikan kehormatan untuk bertemu dengan adik-adik semua SMP Negeri 7 di Jambi. Suatu kehormatan tentunya bagi ibu di sini untuk bisa hadir bersama-sama dengan adik-adik semua. Panas ya? Udah dikasih minum? Ada roti gak kita? Tapi gak cukup ya? Nanti disusulkan ya roti ya sama minum ya. Nanti habis acaranya Profesor Dodi ya. Nah, nanti kalau ada waktu saya diundang lagi sama kepala sekolah, nanti ibu hadir di sini dalam rangka kalau mau persiapan ujian. Nanti kita ada sedikit pelatihan untuk siap-siap mengikuti ujian ya. Nah, ibu bersama dengan ibu-ibu dari bayi
Bayangkari. Bayangkari ini adalah istri-istri polisi. Tahu pekerjaan polisi apa? Apa? Hah? Angkat tangan yang tahu, coba angkat tangan. Ayo, 1, 2, apa? Maju. Apa pekerjaan Bapak polisi? Nangkep penjahat. Oke, 1, apa lagi? Hah? Jaga lalu lintas, ya. Tapi sekarang ini lagi dibingungkan semua Pak polisi. Kenapa? Sekarang polisi tidur mau bangun, katanya tidur terus capek. Tahu nggak polisi tidur apa? Ya. Jadi ibu datang ke sini merupakan suatu kehormatan. Jadi kami, ibu ini adalah istri dari Bapak Kapolda di Jambi di sini. Mohon maaf, belum sempat ketemu. Nanti kapan diundang lagi, nanti ibu akan berikan tips-tips caranya untuk bisa belajar dengan baik. Kalau ada yang kesulitan belajar, tolong nanti Bapak Kepala Sekolah diakomodir dulu. Nanti seperti apa? Pada suatu saat nanti saya kesini untuk memberikan pelatihan, ya, buat adik-adik ya. Terima kasih untuk menghemat waktu dan sudah panas-panas begini. Saya akan serahkan kembali kepada pembawa acara di sini. Terima kasih. Satu hal yang sangat baik di sini adalah Profesor Dodi datang ke sini untuk menyiapkan aset-aset. Nah, ini aset-aset negara ini, ya, ke depan yang akan memimpin. Tidak boleh narkoba, tidak boleh apa lagi itu, obat terlarang, terus nikotin, terus sara, terus. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih. Nanti pada kesempatan yang lebih nyaman lagi, ibu akan datang ke sini, ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini kan sudah mau sholat Jumat ya. Karena kalian sudah dapat pesan kasih sayang dari beliau, gantian kasih hadiah sama mereka. Bu, anak-anak hari ini untuk melawan nonstop sudah punya sikap dasar perjuangan, yaitu berdiri nak. Poyes Neno dulu, ayo. Oke, ya. Sudah siap? Ya. Untuk melawan virus nonstop, SMP 7 Jambi punya ilmu penanggalnya, yaitu Poyes Neno, yaitu ulangi lagi, Poyes Neno. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Terima kasih Ibu yang telah memberikan rasa kasih sayangnya kepada anak-anak generasi kita. Demikian saja. Ya, anak-anak boleh duduk kembali, nah. Ya, duduk dulu ya. Ya. Halo, duduk dulu. Ya, duduk semuanya dulu. Biar rapi, biar enak dilihat. Ya Pak Ari, tolong anak-anak disuruh duduk dulu. Ya, karena sudah waktunya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu beserta rombongan dan Bapak Dr. Dodi beserta rombongan juga, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para undangan. Dan juga tidak lupa terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi yang telah sudi menghadiri acara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.